Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anakku, tepat pada jadwal komputer. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan kalian. Baik, hari ini mari kita sebelum memulai mata pelajaran komputer, kita berdoa terlebih dahulu sesuai masing-masing yang sudah di-share di grup dari kemarin-kemarinnya. Nah anak-anakku, kebetulan buku komputer saat ini masih belum ada, dalam proses pembukuan. Insya Allah akan diinfokan di masing-masing grupnya kalau sudah jadi berbentuk buku. Namun hari ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa perangkat, atau kalian akan Pak Guru akan memperkenalkan kalian tentang perangkat komputer yang nantinya kita sambil belajar dan praktek. Namun jangan khawatir, bagi yang tidak punya komputer di rumah atau yang punya juga, yang punya ya kita syukuri, yang tidak punya tidak masalah, tidak wajib untuk membeli, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sebelumnya pembelajaran komputer ini kita sebenarnya banyak praktek, materi sangat sedikit sekali, tapi karena kondisi kita di tengah-tengah pandemi, insya Allah kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, kalau begitu diperhatikan di samping Pak Guru akan menjelaskan tentang perangkat komputer yang akan nantinya kita akan mengenalnya. Pertama tentang komputer, istilah komputer di sini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi komputer di sini alat yang memiliki rumus masing-masing sesuai dengan prosedur yang ada, itu yang disebut dengan komputer. Nah perhatikan di samping Pak Guru, yang pertama, perangkat pertama yang kalian akan mengenal terlebih dahulu yaitu tentang keyboard. Di sini disebutkan di samping Pak Guru, keyboard adalah merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data. Dengan komputer, keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Nah, di dalam perangkat komputer terdapat keyboard, di mana fungsi keyboard tersebut untuk mengarahkan, salah satu juga komponen komputer, fungsi keyboard di sini adalah untuk mengarahkan atau pengetikan, di mana kita akan ketika praktek yang pertama kali kita adalah dalam pengetikan adalah yang dibutuhkan adalah keyboard. Apakah bisa dalam aplikasi di CPU? Bisa, tapi lebih praktis kita menggunakan keyboard. Sangat mudah dan sangat praktis. Jadi kegunaannya di situ adalah untuk pengetikan dan di samping lain untuk penyimpanan file dan lain-lainnya. Inilah yang fungsi keyboard atau perangkat, salah satu komponen dari komputer. Dan yang kedua bisa dilihat di samping Pak Guru, di sini ada mouse, ya kayak tikus itu ya. Di sini dikategorikan mouse adalah alat atau perangkat yang pemindahan kursor secara cepat atau secara praktis. Nah kegunaan mouse di sini yaitu untuk mengarahkan ke beberapa ikon nanti di tampilan monitor, untuk mengarahkan ke beberapa ikon atau ke beberapa menu untuk memudahkan kita dalam proses pengetikan atau pembuatan makalah, majalah atau dan lain-lain. Itulah fungsi mouse. Dan yang ketiga, untuk perangkat yang ketiga, di sini ada monitor yang bentuknya segi 4 ya, kotak. Di sini disebutkan secara istilah di samping Pak Guru bisa dilihat, monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Nah, kalau bahasa kita
monitor di sini adalah tampilan atau gambar menampilkan dari hasil CPU atau menampilkan apa yang diproses dalam perumusan. Seperti halnya dengan TV, sebenarnya monitor ini tidak jauh dari television ya, seperti itu tampilan layar. Jadi menampilkan isi dari CPU, inilah bentuk dari monitor kegunaannya. Dan selanjutnya yang terakhir, nah di sini yang sangat penting sekali kalian harus memahami CPU atau bisa di singkatan dari Central Processing Unit atau disebut juga prosesor, adalah sebuah komponen perangkat keras mainframe. Pada komputer juga bisa disebut otak komputer karena mengontrol semua aktivitas dan operasi semua program termasuk aplikasi dan perangkat lunak yang terkandung di dalamnya. Nah di sini CPU bentuknya segi 4 panjang ke bawah, di sini memanjang ke bawah. Namun yang kita kenal itu umumnya ini adalah CPU. Namun pada hakikatnya ini bukan CPU tapi adalah casingnya saja, tapi yang disebut dengan prosesornya itu terdapat di dalam, sehingga disimboliskan bahwa sini adalah CPU atau prosesor, di mana CPU ini adalah di dalamnya terdapat beberapa atau bermacam-macam komponen, seperti halnya ada hard disk tempat penyimpanan file data, kemudian ada RAM-nya, kemudian ada memorinya dan macam-macam di sana. Kalau menurut bahasa kita, CPU ini adalah disebut dengan di sini tadi di Agur tulis disebut dengan otak komputer. Jadi semua yang mengapresikan di layar, semua tampilan-tampilan atau file-file yang ada di layar itu adalah melalui dari CPU itu, yang bentuknya segi 4 panjang ke bawah. Kira-kira bisa dipahami anak-anakku yang Pak Guru cintai semuanya. Jadi Pak Guru ulangi lagi. Yang pertama kita belajar tentang keyboard, perangkatnya, keyboard kegunaannya tetap sesuai dengan buku panduan komputer. Di antara 4 ini sangat saling bekerja sama untuk saling melengkapi di antara komponen ini, dari segi keyboard, mouse, monitor, dan CPU. Jadi inilah yang disebut dengan perangkat alat komputer yang akan kalian nantinya belajar dan sambil praktek. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan sedikit saja, hanya perkenalan praktek, dan jangan lupa tugas di setelah penjelasan Pak Guru akan ada penugasan untuk kalian semuanya. Terima kasih, jaga kesehatan, selalu memakai masker, dan banyak berdoa. Mari kita tutup pembelajaran pagi ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.